Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiska Anggraini dengan NIM 2104294. Kali ini saya akan mempresentasikan salah satu tugas politik kebijakan publik. Nah, pembahasan kali ini yaitu ada dua pembahasan. Pertama yaitu tentang kriteria argumentatif kebijakan per aktor, dan kedua tentang posisi analisis kekuatan politik aktor kebijakan. Apa itu kriteria argumentatif kebijakan per aktor? Dalam konteks kebijakan publik, kriteria argumentatif merujuk pada prinsip-prinsip yang digunakan oleh berbagai aktor yang mendukung atau menolak kebijakan berdasarkan kriteria tertentu. Aktor dalam kebijakan publik seperti pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat. Kemudian berikut adalah kriteria argumentatif yang sering digunakan oleh aktor dalam kebijakan publik. Pertama, ada untuk kepentingan publik, di mana kebijakan dianggap baik jika dapat memenuhi kepentingan publik secara keseluruhan. Kemudian efisiensi dan efektivitas. Kebijakan yang dianggap baik jika dapat mencapai tujuannya dengan cara yang paling efisien dan efektif. Ketiga, keadilan sosial, di mana aktor dapat berargumen bahwa kebijakan tertentu akan memberikan akses yang sama kepada semua warga tanpa memandang latar belakang ekonomi mereka. Kemudian yang keempat yaitu pertimbangan lingkungan, di mana kebijakan yang nggak baik jika dapat mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan mencoba untuk menjaga kelestarian lingkungan. Yang kelima, kepatuhan hukum, di mana kebijakan yang nggak baik jika sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Aktor dapat mengargumen bahwa kebijakan tertentu tidak melanggar hukum yang mematuhi prinsip-prinsip hukum yang relevan. Keenam, transparansi dan akuntabilitas. Kebijakan yang nggak baik jika dapat dibuat dan diimplementasikan dengan transparansi dan akuntabilitas. Kemudian posisi dan analisis kekuatan politik aktor kebijakan. Dalam konteks kebijakan publik, posisi dan analisis kekuatan politik aktor kebijakan sangat penting untuk memenuhi bagaimana kebijakan dibuat, diimplementasikan, dan dikelola. Aktor kebijakan termasuk pemerintah, partai politik, kelompok kepentingan, dan masyarakat memiliki peran yang berbeda-beda dalam proses ini. Dan kekuatan politik mereka mempengaruhi bagaimana kebijakan tersebut dirumuskan dan diterapkan. Nah, di sini ada pemerintah, di mana pemerintah memiliki kekuatan politik yang signifikan karena merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas pembuatan dan implementasi kebijakan publik. Pemerintah terdiri dari eksekutif, legislatif, yudikatif, dan setiap bagian memiliki peran dan kekuatan politiknya sendiri. Kemudian ada partai politik, di mana partai politik memiliki kekuatan politik dalam mempengaruhi kebijakan publik melalui proses pemilihan dan pengambilan keputusan dalam parlemen. Kemudian kelompok kepentingan, di mana memiliki kekuatan politik dalam memberikan informasi dan perspektif kepada pejabat publik yang seringkali pada hal teknis yang berkaitan dengan kebijakan. Dan yang terakhir ada masyarakat. Meskipun tugas membuat kebijakan biasanya diberikan kepada pejabat publik, masyarakat memiliki kekuatan politik dalam berpartisipasi secara langsung dalam pembuatan kebijakan publik. Baiklah, hanya sekian dari materi saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sesuai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.